Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Sinfa Najia dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban Bumi Ayu. Di video kali ini, aku ingin sedikit memaparkan mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian sengketa internasional. Studi kasusnya ialah perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan. Di sini aku juga udah nampilin slide PPT, jadi biar kalian lebih paham apa yang aku sampaikan. Yang pertama, aku ingin membuka video kali ini dengan pembacaan latar belakang, yaitu yang pertama, Kashmir merupakan sebuah wilayah perbatasan yang letaknya berada di tengah-tengah India dan Pakistan. Oleh seorang penulis yang bernama John Key, itu seorang penulis asal Inggris, dia tuh menyebut wilayah Kashmir dengan istilah Little England in the Heart of Asia. Pasalnya, Kashmir memiliki tanah yang subur serta keindahan alam yang luar biasa. Tidak hanya pemandangan yang fantastis seperti pegunungan dan lembah-lembah yang mengitari seluruh wilayah Kashmir, namun budaya dan tradisi lokal masyarakat Kashmir juga menjadi daya tarik tersendiri. Terus, yang kedua, Kashmir merupakan salah satu wilayah perebutan yang cukup terkenal di dunia. Nah, wilayah Kashmir ini terbagi oleh tiga negara. Yang pertama ada Pakistan, yang kedua India, dan yang ketiga adalah Cina. Pakistan ini mengontrol barat laut, kemudian India mengontrol wilayah tengah dan bagian selatan seperti Jammu dan Kashmir, dan Republik Rakyat Tiongkok menguasai timur laut, yaitu Aksai Cina. Nah, meskipun wilayah ini dalam praktiknya diatur oleh ketiga negara tersebut, namun India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang diakui oleh Pakistan dan Cina ya terutama. Kemudian Pakistan memandang seluruh wilayah Kashmir sebagai wilayah yang dipertentangkan dan tidak menganggap klaim India atas wilayah ini. Kemudian, sengketa yang dilakukan oleh negara merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan dalam aspek internasional. Namun, sengketa akan mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Nah, Kashmir ini sudah menjadi wilayah yang berdiri sejak tahun 1947 yang bertepatan dengan India dan Pakistan, di mana mendapat kebebasan dari Inggris Raya pada 15 Agustus 1947. Pada saat itu juga Kashmir menandatangani sebuah surat perjanjian untuk bergabung ke Pakistan atau India. Dan kemudian Maharaja Kashmir ini menandatangani sebuah surat perjanjian tersebut untuk bergabung ke India. Nah, dan Pakistan tidak menganggap surat perjanjian tersebut adalah suatu dokumen resmi. Pada saat itulah mulai terjadi peperangan antara India dan Pakistan. Kemudian konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan terjadi lagi nih, yaitu pada tahun 2019. Serangan bom bunuh diri menghantam iring-iringan personil paramiliter India di Kashmir. Dari serangan itu menewaskan 40 orang personel militer India. Nah, India menyalahkan Pakistan atas serangan yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Jaish-e-Muhammad JEM ya, itu dan bersumpah akan melakukan serangan balasan. Lalu pada hari Selasa, tepatnya tanggal 26 bulan Februari tahun 2019 dini hari ya, India meluncurkan serangkaian serangan udara ke wilayah Kashmir, termasuk camp JEM ini alias Jaish-e-Muhammad. Kemudian New Delhi mengklaim serangan itu menewaskan ratusan militan. Akan tetapi Pakistan membantah terlibat dalam serangan pada 14 Februari itu. Kemudian Perdana Menteri Pakistan mengancam akan membalas setiap serangan yang diluncurkan oleh India, termasuk serangan udara pada saat itu. Karena menganggap India telah melanggar batas udaranya dengan meluncurkan serangan tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang yang aku bacain tadi, di sini aku ingin sedikit menarik kesimpulan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana aturan penyelesaian sengketa antar wilayah Kashmir menurut organisasi internasional, yaitu PBB. Kemudian yang kedua ada bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah Kashmir yang berletak di antara India dan Pakistan. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama ada
aturan penyelesaian sengketa antar wilayah Kashmir menurut organisasi internasional, yaitu PBB. Menurut Tengku Masrudi, organisasi internasional ialah sebuah pola kerjasama antar banyak negara yang didasari atas struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta dapat diharapkan atau diproyeksikan bisa menjalankan tugas-tugasnya atau fungsi-fungsinya dengan secara berkesinambungan, demi terwujudnya tujuan yang telah disepakati bersama-sama, baik itu antara pemerintah dengan pemerintah ataupun juga sesama organisasi non-pemerintah pada dasar negara yang berbeda. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu organisasi ini atau organisasi internasional telah dibentuk berdasarkan tujuan yang sama. Hal ini termasuk terbentuknya organisasi internasional, diantaranya ialah PBB atau Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. PBB ini dibentuk untuk dibentuk guna dapat menangani permasalahan hukum internasional seperti pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan juga lembaga ekonomi. Kemudian pada permasalahan sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan ini, peran PBB sangat dibutuhkan guna mengatasi perang yang semakin berkelanjutan. PBB sudah merancang perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati oleh seluruh negara-negara anggota PBB. Nah, keberadaan perjanjian-perjanjian internasional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Nah, semua persetujuan yang dibuat itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik, sehingga para pihak dalam perjanjian internasional juga terikat terhadap ketentuan perjanjian internasional tersebut. Kemudian peran perjanjian internasional dalam penyelesaian sengketa internasional. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional pada umumnya berdasarkan pasal 33 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa atau Piagam PBB, yang pada intinya setiap negara-negara yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 Piagam PBB. Nah, cara penyelesaian sengketa secara damai ini dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama ada penyelesaian sengketa secara diplomatik. Nah, penyelesaian sengketa secara diplomatik ini berupa negosiasi, kemudian ada penyelidikan, kemudian mediasi dan konsiliasi. Kemudian ada cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan dipilih atau diinginkan oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian kelompok yang kedua ialah cara penyelesaian secara hukum. Nah, cara penyelesaian secara hukum ini seperti arbitrase dan pengadilan. Kalimat terakhir dari pasal 33 Piagam PBB yaitu penyerahan sengketa ke badan-badan regional atau cara-cara lainnya yang menjadi pilihan para pihak. Biasanya mengacu pada badan-badan peradilan yang terdapat dan diatur oleh berbagai organisasi internasional, baik yang sifatnya global maupun regional. Nah, Konvensi Den Haag sebagai contoh mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai tahun 1899, di mana konvensi ini memuat ketentuan seperti mediasi, kemudian ada Komisi Penyelidikan Internasional atau International Commission of Inquiry, dan arbitrase. Nah, konvensi ini sampai sekarang masih berlaku dan mengikat lebih dari 60 negara. Konvensi Den Haag 1899 ini diubah pada konvensi perdamaian Den Haag pada 1907. Perubahan yang menonjol terjadi pada Komisi Penyelidikan dan Prosedur Arbitrase. Nah, Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting, yaitu satu, konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang, sekarang hukum internasional ya. Terus yang kedua, konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara. Nah, dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui lembaga peradilan maupun lembaga di luar peradilan.
Para pihak yang bersengketa harus menentukan cara yang paling baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa internasional terbagi dalam yang pertama ada penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Hal ini dapat ditempuh melalui mahkamah arbitrase. Demikian juga prosedur arbitrase ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Nah, perumusan masalah yang disetujui para pihak untuk diserahkan ke arbitrase itu sangat penting ya, karena akan menentukan yurisdiksi arbitrase dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Keputusan mahkamah arbitrase ialah mengikat para pihak, artinya harus dipatuhi dan dilaksanakan. Untuk mengubah keputusan dapat dimungkinkan kalau ada fakta baru ya. Alasan menolak suatu keputusan bisa terjadi karena adanya cacat hukum dalam keputusan. Karena ada kemungkinan para pihak untuk menolak keputusan tersebut yang didasarkan pada doktrin pembatalan. Menurut Sri Setianingsih, alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar pembatalan putusan adalah 1. Mahkamah arbitrase tidak mempunyai kewenangan atau belum mempunyai kekuatan berlaku atau berakhir. Kemudian yang kedua, arbitrator yang dipilih telah melebihi wewenang yang diberikan para pihak kepadanya dalam kaitan dengan hukum yang harus diterapkan atau diminta untuk memilih alternatif yang harus diputuskan sendiri. Yang ketiga, mahkamah melampaui aturan dasar prosedur hukum dalam memutuskan perkara. Misalnya satu aturan dasar dalam hukum bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Oleh karena itu, anggota mahkamah arbitrase tidak diperkenankan menerima instruksi dari salah satu pihak yang mungkin merugikan pihak lain. Yang keempat, prinsip bahwa kepada kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan kasusnya mengenai masalah yang mendasar. Yang kelima, gagal untuk memberikan alasan atau keputusan dapat dijadikan dasar untuk menolak keputusan arbitrase. Nah, alasan suatu keputusan sangat penting bagi para pihak karena para pihak ingin mengetahui tanggapan dari mahkamah atas argumen yang diajukan lebih mendasar sehingga suatu alasan putusan menjamin bahwa mahkamah menentang godaan untuk menyederhanakan perbedaan dan dasar keputusan pada merits of the case. Yang keenam, suatu putusan merupakan putusan yang curang, termasuk ketidakjujuran dalam mempresentasikan suatu kasus di depan mahkamah atau korupsi oleh salah satu anggota mahkamah dan kesalahan mendasar atau essential error. Kemudian yang B, penyelesaian sengketa di luar peradilan. Yang dimaksudkan di sini adalah penyelesaian sengketa dengan cara damai dengan para pihak yang bersengketa. Cara damai ini bisa berupa perantaraan pihak ketiga. Adapun cara penyelesaian sengketa secara damai ini meliputi negosiasi dan konsultasi. Menurut Runtung Sitepu, negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara alternatif, di mana para pihak yang bersangkutan. Menurut Runtung Sitepu, negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara sengketa. Menurut Runtung Sitepu, negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif, di mana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung. Ada kalanya didampingi pengacara masing-masing. Gunanya apa? Untuk mencari penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi, ke arah kesepakatan atas dasar win-win solution. Sedangkan konsultasi merupakan suatu bentuk hubungan tolong-menolong yang dilakukan oleh seorang profesional, yaitu konsulat, kepada konsulti, keluarga atau individu dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah Kashmir di perbatasan antara India dan Pakistan. Di sini aku ingin membacakan dua faktor yang menyebabkan konflik di wilayah Kashmir. Yang pertama ada faktor agama. Nah, konflik yang didasari atas agama dan konflik di Kashmir yaitu antara India dan Pakistan. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas Muslim merupakan wilayah integral Pakistan, sebab nama Pakistan sendiri merupakan gabungan beberapa etnik. Sedangkan bagi India, mengklaim di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang terintegrasikan dengan India. Faktor yang kedua ialah faktor pembatasan. Nah, konflik Kashmir semakin runcing tatkala orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme Kashmir. Nah, bentuk nasionalisme ini berupa kelompok-kelompok
yang mana kelompok ini berusaha untuk membentuk negara tersendiri. Maksudnya pisah dari dominasi India. Nah, konflik antara India dan Pakistan kembali terjadi lagi ketika uji coba persenjataan nuklir yang dilakukan oleh India. Kemudian Pakistan menanggapi uji coba senjata nuklir India tersebut dengan meluncurkan persenjataan nuklirnya. Rakyat Kashmir menginginkan agar diadakannya referendum mengenai pembagian wilayah yang diajukan oleh PBB. Nah, sebenarnya India menginginkan referendum tersebut, tapi tidak pernah melakukannya. India juga mencari cara untuk menyelesaikan konfliknya dengan jalan diplomasi. Begitu pula dengan Pakistan. Konflik India-Pakistan juga mengundang kontroversi dari negara-negara internasional ya, seperti Amerika Serikat yang menginginkan adanya perdamaian antara India dan Pakistan. Nah, Amerika Serikat ini menganjurkan agar India dan Pakistan ini tidak lagi meluncurkan senjata nuklirnya, agar segera terjalin perundingan perdamaian. Dalam piagam PBB pasal 33 ayat 1 itu menyebutkan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, kemudian penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Kemudian pasal 33 ayat 2 piagam PBB juga menyebutkan bahwa Dewan Keamanan harus dianggap perlu memanggil para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara seperti itu. Dilihat dari pasal 33 ayat 1, penyelesaian secara damai adalah cara penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Nah, cara-cara penyelesaian ini meliputi yang pertama arbitrase, kemudian penyelesaian yudisial, negosiasi, kemudian ada jasa-jasa baik, kemudian mediasi, kemudian konsiliasi, kemudian penyelidikan, kemudian penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, aku akan membahas mengenai arbitrase. Nah, penyelesaian pertikaian atau sengketa internasional melalui arbitrase internasional ialah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak. Nah, mereka itulah yang memutuskan penyelesaian sengketa tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Putusan itu dapat didasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Yang kedua, ada penyelesaian yudisial. Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, ada negosiasi. Negosiasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa, melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Nah, negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral lah. Kemudian negosiasi bisa dilangsungkan melalui saluran diplomatik, pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Yang keempat, good office atau jasa baik. Nah, good office ini atau jasa baik ialah suatu tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Jasa baik akan terjadi jika pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri. Nah, sebenarnya good office ini adalah suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 Piagam PBB. Kemudian ada mediasi. Mediasi ialah suatu tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Kemudian pelaksana mediasi disebut mediator ya. Mediator ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun individu. Mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa. Kemudian ada konsiliasi.
Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi memakai intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, tapi bisa juga sebagai komisi yang dibentuk oleh para pihak. Nah, konsiliasi juga bisa diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral atau tidak memihak. Kemudian ada enquiry atau penyelidikan. Enquiry ini atau penyelidikan ialah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Nah, prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Nah, hal ini karena fakta mendasari suatu sengketa sering dipermasalahkan. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Nah, penyelesaian ini diatur dalam pasal 2 Piagam PBB. Para anggota PBB berjanji untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan tanpa melalui kekerasan atau perang. Nah, tanggung jawab diserahkan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Majelis Umum ini diberi wewenang merekomendasikan tindakan-tindakan untuk penyelesaian damai atas suatu keadaan yang bisa mengganggu kesejahteraan umum atau hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa. Nah, Dewan Keamanan bertindak mengenai beberapa hal, yakni persengketaan yang bisa membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, serta peristiwa yang mengancam perdamaian. Kemudian ada melanggar perdamaian dan tindakan penyerangan, agresi. Kemudian tibalah kita di kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan di sini, saya ingin menarik kesimpulan bahwa yang pertama ada aturan-aturan dari PBB yang berisikan perjanjian-perjanjian dapat berperan penting dalam penyelesaian kasus sengketa wilayah Kashmir ya antara India dan Pakistan. Karena yang pertama ada perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional ini menjadi rujukan utama Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa hukum antar negara. Kemudian perjanjian internasional ini menjadi dasar untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada forum penyelesaian sengketa tertentu, seperti Mahkamah Internasional. Dan yang ketiga, berbagai perjanjian internasional memuat pasal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan melaksanaan perjanjian internasional itu sendiri, yang mana harus ditaati oleh para pihak. Kemudian yang kedua, penyelesaian sengketa wilayah Kashmir menurut hukum internasional memutuskan bahwa PBB untuk mencoba pendekatan baru, yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara tersebut. Yang pertama yaitu Dewan Keamanan PBB yang menyarankan agar kedua negara melakukan demilitarisasi Kashmir untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Kemudian berbagai cara telah dilakukan oleh PBB untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan PBB menggunakan cara-cara damai dan lebih mengutamakan diplomasi. Kiranya cukup sekian dari presentasi yang aku sampaikan di video kali ini. Kalau ada salah-salah, baik salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.